Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku Ananda Melani Trilestari dari kelas 12 IPS 5. Jadi kali ini aku akan membahas tentang kasus penghilangan nyawa salah seorang aktivis hak asasi manusia, yaitu Bapak Munir. Sebagian dari kalian mungkin sudah tahu tentang kasus ini karena kasusnya cukup besar dan bahkan sampai sekarang itu masih belum diketahui siapa dalang dibalik pembunuhan tersebut. Dan buat kalian yang belum tahu tentang kisahnya, kalian simak videonya baik-baik. Sebelum masuk ke kronologi ceritanya, kita sekilas mengenal dahulu siapa itu Bapak Munir. Jadi, Bapak Munir atau yang memiliki nama lengkap Munir Said Tholib adalah salah seorang aktivis pendiri Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan atau Kontras. Kontras ini adalah lembaga swadaya masyarakat yang bergerak di bidang hak asasi manusia, khususnya penghilangan paksa dan pelanggaran hak asasi manusia. Kontras resmi berdiri pada 20 Maret 1998 untuk menangani kasus orang hilang dan korban tindak kekerasan yang marak terjadi pada masa pemerintahan Orde Baru. Semasa hidupnya, Bapak Munir ini dikenal sebagai aktivis yang aktif dalam memperjuangkan penegakan hak asasi manusia di Indonesia. Beberapa kasus yang pernah ditangani oleh Bapak Munir adalah tragedi Tanjung Priok dan juga kasus pembunuhannya Marsinah. Beliau ini memang orang yang sangat tulus dan menghargai orang lain. Beliau melakukan semua aksi-aksinya dalam menegakkan hak asasi manusia dengan tulus. Tak heran beliau ini memiliki banyak sekali penghargaan, di antaranya ada salah satu pemimpin politik muda Asia pada milenium baru, Man of the Year versi majalah Umat, satu dari 100 tokoh Indonesia abad ke-20, dan masih banyak lagi. Sekarang kita masuk ke kronologi meninggalnya Bapak Munir. Jadi seperti yang kita ketahui, Bapak Munir itu meninggal di dalam pesawat ketika menuju ke Amsterdam, Belanda untuk melanjutkan studinya. Dan beberapa hari sebelum meninggal itu ada kejadian yang cukup janggal terjadi, yaitu pada tanggal 2 September 2004 ada beberapa panggilan masuk di handphonenya Bapak Munir. Tapi saat itu Bapak Munir sedang pergi ke warung untuk membeli kopi. Nah, karena panggilannya itu terjadi beberapa kali, akhirnya Ibu Suciwati alias istrinya Bapak Munir lah yang mengangkat telepon tersebut. Ternyata orang yang berada di telepon itu namanya adalah Polikarpus. Dia ini seorang pilot senior yang bekerja di salah satu maskapai di Indonesia. Si Polikarpus ini menanyakan kapan jadwal keberangkatannya Bapak Munir ke Belanda. Lalu ya dikasih tahulah sama Bu Suciwati kapan berangkatnya si Bapak Munir itu. Lalu, saat Bapak Munir sudah kembali dari warung, Ibu Suciwati ini bilang kalau ada yang menelponnya. Ya kayak, "Pak, tadi ada yang telepon Bapak, namanya Polikarpus. Dia nanyain Bapak berangkatnya kapan. Itu siapa toh, Pak?" Kurang lebih gitulah ya. Terus kata Bapak Munir, Polikarpus itu kenalan barunya, masih kenal beberapa bulan lalu lah, sekitar bulan Januari 2004. Bapak Munir ini sebenarnya memang merasa kalau si Polikarpus ini aneh gitu. Memang gerak-geriknya si Polikarpus ini aneh. Singkat cerita, tibalah di hari keberangkatan Bapak Munir ke Belanda, yaitu pada hari Senin tanggal 6 September 2004. Penerbangannya itu transit dulu ya, jadi dari Jakarta ke Singapura dulu, terus dari Singapura baru ke Belanda. Nah, di hari keberangkatan, Bapak Munir itu bersama Polikarpus yang tadi nelpon si Bapak Munir itu, mereka ini terbang bersama menggunakan maskapai yang sama kan. Mereka naik pesawat Garuda dengan nomor GA974. Polikarpus ini duduk di kelas bisnis, sedangkan Bapak Munir di kelas ekonomi. Polikarpus yang tahu kalau Bapak Munir duduk di kelas ekonomi itu meminta kepada kru untuk memindahkan Bapak Munir ke kelas bisnis. Nah tuh akhirnya si Bapak Munir dipindahkan ke kelas bisnis bersama Polikarpus. Saat di dalam pesawat itu kan seperti dikasih hidangan. Nah, Bapak Munir ini meminta bakmi goreng dan juga jus jeruk. Setelah itu beliau makanlah itu bakmi sama es jeruknya. Setelah 1 jam perjalanan, sampailah mereka di Bandara Changi, Singapura. Nah, saat transit di Singapura ini, si Polikarpus, Bapak Munir, sama ada satu orang lagi namanya Ongen. Mereka ini tuh mampir dulu di salah satu kafe. Sebut saja kafenya itu Cafe Stars gitulah ya. Nah, mereka ini ditraktir sama si Polikarpus. Terus mereka pesan hot chocolate. Mereka berbincang-bincang itu sambil minum hot chocolate, ngobrol-ngobrol sampai waktu keberangkatan berikutnya itu sudah dekat. Akhirnya, mereka pergi ke ruang tunggu keberangkatan. Tetapi, anehnya si Polikarpus ini malah nggak ikut terbang ke Belanda. Nah, Bapak Munir yang tahu hal ini ya
ya udahlah, di pikirannya mungkin si Polikarpus ini masih ada keperluan apa gitu di Singapura, mungkin masih ada bisnis atau masih ada apa gitu, jadi dibayarkan aja sama beliau. Lalu saat Bapak Munir ini sedang menunggu di ruang tunggu, perutnya tuh tiba-tiba rasanya mual-mual dan kepalanya itu pusing banget. Akhirnya beliau ini mengabari istrinya, Bu Suciawati, kalau dia ini sedang mual-mual dan pusing. Kemudian saat di pesawat, karena Bapak Munir ini terus merasa mual dan pusing, akhirnya beliau ini meminta kepada kru untuk memberikannya obat masuk angin. Tetapi obatnya ini tuh seperti tidak bereaksi apa-apa, alias tidak berefek sama sekali gitu loh. Bukannya reda, mual dan pusingnya ini malah makin menjadi dan ditambah juga dengan diare. Jadinya Bapak Munir ini harus bolak-balik ke toilet gitu. Nah, melihat kondisinya Bapak Munir yang memprihatinkan, akhirnya kru pesawat membangunkan salah satu penumpang di kelas bisnis bernama Bapak Tarmizi Hakim. Jadi Bapak Tarmizi Hakim ini diminta untuk memeriksa kondisinya Bapak Munir karena kebetulan Bapak Tarmizi ini adalah seorang dokter ahli jantung. Setelah diperiksa oleh dokter Tarmizi, beliau menduga kalau Bapak Munir ini menderita muntaber. Akhirnya dokter memberikan obat tambahan kepada Bapak Munir dan alhamdulillahnya setelah diberikan obat tambahan, sakit yang dirasakan oleh Bapak Munir pun berkurang. Kemudian Bapak Munir meminta duduk di dekat toilet supaya beliau ini mudah kalau harus bolak-balik ke toilet. Setelah berpindah tempat ke dekat toilet, akhirnya Bapak Munir pun tertidur. Nah, kemudian beberapa waktu setelahnya, saat sudah hampir sampai, Dokter Tarmizi itu ada inisiatif ke belakang untuk mengecek kondisinya Bapak Munir. Dan saat beliau mengecek kondisinya Bapak Munir, beliau ini sangat kaget ketika melihat kalau Bapak Munir itu sudah tidak bernafas lagi, alias Bapak Munir sudah meninggal. Akhirnya, setelah pesawat mendarat, jasadnya Bapak Munir dibawa ke rumah sakit untuk melakukan uji forensik. Nah, setelah melakukan uji forensik, akhirnya didapatkan hasil bahwa Bapak Munir ini meninggal karena kandungan arsenik dalam tubuhnya itu sangat tinggi. Jadi, Bapak Munir ini diracuni oleh seseorang menggunakan racun arsenik. Buat kalian yang belum tahu tentang racun arsenik itu adalah racun yang zatnya itu tidak berbau, tidak berwarna, dan tidak ada rasa. Jadi, racun itu sangat berbahaya. Nah, Ibu Suci yang mendengar kabar bahwa suaminya meninggal itu tentunya langsung shock. Ibu Suci ini yakin kematiannya Bapak Munir ini janggal dan ada hubungannya dengan kepentingan politik. Bu Suci meminta polisi untuk mengusut kasus ini hingga tuntas, dan bahkan sampai sekarang kasus ini tuh masih belum bisa terpecahkan atau belum bisa ditemukan siapa dalang dibalik pembunuhan tersebut. Kita doakan semoga almarhum Bapak Munir ini segera mendapat keadilan dan semoga kasus ini tuh segera terpecahkan, semoga dalang dibalik pembunuhan ini segera ditemukan dan mendapat ganjaran yang setimpal. Oke, terima kasih semuanya karena sudah mendengarkan kasusnya dari awal sampai akhir. Aku minta maaf apabila ada kurang atau ada lebihnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.